Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Semoga semuanya selalu diberikan rahmat oleh Yang Maha Kuasa. Ya, mungkin teman-teman pernah membaca komentar ataupun menonton video yang mana warganet negara tetangga sangat berbangga atau takjub ketika ada sebuah berita yang mengabarkan bahwa di Masjid Arafah maupun di Madinah khutbahnya menggunakan bahasa Melayu. Sontak hal tersebut mengundang cuitan warganet negara tetangga yang menggema di dunia maya. لا أنا أحب أزف للإخوة الماليزيين بشرى موافقة خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه على مشروع الترجمة إدراج اللغة الماليزية الملوية في خطب الجمعة في مكة وفي المدينة وفي خطبة عرفات. And he would like to announce that custodian of two holy mosques has agreed to run in khutbat Jum'ah and in khutbat Arafat in Haramain Sharifain in the language of Malay. Arab Saudi menjadikan bahasa Melayu sebagai satu daripada bahasa asing bagi terjemahan secara langsung ketika khutbah Jumaat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Imam Besar Masjidil Haram Syekh Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz As-Sudis berkata, khutbah Jumaat dalam bahasa Melayu juga akan diadakan di Padang Arafah ketika musim haji. Bercakap kepada kumpulan pengarang media dari Malaysia, Syekh Abdul Rahman berkata langkah itu menunjukkan betapa pentingnya Ikatan Bersama Malaysia bagi Kerajaan Arab Saudi. Bahasa Melayu ditutur di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei. Terjemahan dalam bahasa Melayu itu menyusul selepas perkhidmatan terjemah dalam bahasa Urdu dan bahasa Inggeris diperkenalkan. Okey, fakta yang sesungguhnya bahwa bukan hanya bahasa Melayu yang diterjemahkan dari khutbah di Masjidil Haram ataupun di Arafah, namun ada 20 bahasa yang diterjemahkan. Dan mungkin pada benak mereka dikira itu adalah khutbah yang disampaikan secara langsung oleh sang khatib dalam bahasa Melayu. Namun sebenarnya itu adalah terjemahan menggunakan radio yang telah dipadukan dalam sebuah aplikasi yang disampaikan oleh banyak penerjemah-penerjemah pilihan dari 20-an bahasa. Kalian tahu nggak sih, khutbah Jumat di Masjidil Haram dari Masjid Nabawi itu bisa pakai bahasa Indonesia? Emang bisa bahasa Indonesia itu? Iya, pakai bahasa Indonesia. Jadi, atas izin Allah, pihak pengelola Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu telah memberikan improvisasi bahwasannya banyak sekali dari jamaah atau dari kita sendiri yang datang ke tempat ini. Oleh karena itu, pihak pengelola ingin kita semua bisa mendengarkan dengan seksama, seperti diterjemahkannya ke dalam bahasa asing. Salah satunya bahasa Indonesia. Lantas, bagaimana caranya? Caranya, yang pertama, hanya perlu headset, kemudian HP kita sendiri. Kita masukkan headset kita ke HP kita, kemudian kita pergi ke aplikasi radio, cari frekuensi 99.0 FM, itu untuk di Nabawi, dan 90,50 itu untuk di Masjidil Haram. Dan finally, kita udah bisa mendengarkan secara langsung apa yang khatib sampaikan. Mudah bukan? Pernah tak dengar khutbah bahasa Melayu dalam Masjidil Haram? Khutbah bahasa Melayu dalam Masjidil Haram? Ya betul lah kak ni. Betul lah, takkan akak nak tipu. Ia merupakan salah satu servis di dalam Masjidil Haram untuk jemaah-jemaah yang datang dari seluruh dunia. Salah satunya adalah menyediakan translator secara live dalam beberapa bahasa ketika khutbah solat Jumaat dan juga khutbah-khutbah lain. Menarik kan? InsyaAllah sangat membantu jemaah-jemaah untuk memahami khutbah yang disampaikan dalam bahasa Arab tersebut. Bagaimanakah caranya? Okey, ada dua cara. Yang pertama adalah melalui frekuensi radio di channel radio FM 96.200 ataupun melalui website. Ini yang paling mudah. Kalian boleh ke website manarat-alharamain.government.sa. Jika masa bagi manusia ini berlalu, maka tidak ada ganti, kala ganti. Maka gunakanlah masa dengan baik. Maka gunakanlah masa sekarang dengan baik, dan gerhana matahari ini datang sebagai satu peringatan daripada Allah Ta'ala. Umat Islam sekalian, sungguhnya pembahasan tentang pernikahan, terutama di hari-hari ini yang sedang banyak event-event tersebut diselenggarakan, adalah pembahasan yang sangat penting. Pembahasan yang menghadirkan pesan-pesan Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW, di mana Allah memerintahkan menikah dan mendorong untuk melaksanakannya, serta menjadikannya sunnah para nabi dan rasul. Kemudian ada juga netizen negara jiran yang pernah melakukan turnya di kota Mekah, dan beliau mengungkapkan fakta yang berbeda bahwa banyak pelang menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa saya bilang bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia? Sebab ada kemiripan. Betul. Tapi
Kalau bercakap secara banyak-banyak, barulah mudah untuk kita tahu. Kebanyakannya memang boleh berbahasa Indonesia. Ya, sebentar lagi saya akan bagi tahu. Banyak guys papan-papan tanda kedai-kedai, toko-toko. Malaysia bilang kedai-kedai lah. Kalau di Indonesia toko-toko yang menulis menggunakan perkataan Indonesia daripada Indonesia. Contohnya nih. Ini contohnya terus ada di depan mata. Kurma Nabi berkualitas dan murah. Ya. Kalau bahasa Malaysia guys, kurma Nabi berkualiti dan murah. Tapi bahasa Indonesia berkualitas. Jadi ini ya buktinya. Ada bendera Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia. Saya bilang sekejap Indonesia. Sudah ada bukti di depan mata guys. Hai, orang Malaysia jangan kecap saya. Sebab memang reality. Ada tulis itu berkualitas, bukan bahasa Malaysia tu, itu memang bahasa Indonesia. Betul. Sekejap lagi saya akan huraikan. Banyak lagi lah kedai-kedai yang menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin kita datang sini fokus untuk beribadah guys, untuk bergaduh, bukan untuk bantam. Mungkin kita bilang di sini kan ramai jemaah daripada Indonesia yang datang. Sebab tu saya tidak fokus sangat untuk buat konten di Madinah guys. Memang saya lebih pada untuk mereka akan menggunakan bahasa yang paling dominan, bahasa yang paling mudah untuk orang kenal. Walaupun daripada Brunei kah, Singapura kah, daripada Malaysia kah, Indonesia kah, digunakan satu bahasa, itu bahasa Indonesia. Dan kita ketahui bahwa di negara Arab juga selain bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu, banyak warga negara Arab yang pandai berkomunikasi dengan bahasa-bahasa lain seturut dengan jamaah haji yang datang ke kota Mekah. Silakan murah-murah di sini. Ini foto-foto belanja lagi ya. Boleh. Ini murah-murah bagus, mantap betul. Masyaallah saya kasih. Ayo, masyaallah. Bagus, mantap betul sini Bu. Ayo. Ini madu jintan, ini madu Yaman. Ini 250.000, ini 2 abatas soda hadiah 2, gratis bonus. Kurma ratap, kurma tangkai, itu manis. Insyaallah itu kurma muda hijau abad hamil. Cepat hamil. Berapa harganya kurma muda? Ini 350.000 Ang Jakobi. Oh, 350.000. Ya, kondisi kebahasaan di negara tetangga diketahui masih menjadi persoalan hingga saat ini. Dan ini berbeda dengan bahasa Indonesia. Selain menjadi bahasa persatuan di Indonesia, namun secara diam-diam berkembang pesat di berbagai negara termasuk di negara-negara Arab yang kemudian telah disahkan sebagai bahasa resmi di UNESCO. Oke, demikian sekilas video ini dan terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.